Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiola Yolanda Putri dengan NIM 24134097. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari studi kasus. Di sini saya cantumkan studi kasusnya. Pertanyaan yang pertama, jika Anda berada di posisi Meribara, keputusan strategi apa yang akan Anda ambil untuk mengamankan keunggulan kompetitif global GM? Menurut saya, apabila saya berada di posisi Meribara ini, saya akan memilih menjalani kerjasama jangka panjang dengan produsen chip dalam negeri seperti TSMC, Arizona, dan Intel Foundry, meskipun biaya produksinya meningkat. Langkah ini dapat memberikan kepastian pasokan chip yang sangat dibutuhkan dalam produksi kendaraan listrik dan kendaraan berbasis buatan. Selain itu, GM ini tetap perlu mempertahankan berbagai pasokan global agar tidak bergantung pada satu sumber pasokan saja. Dengan strategi tersebut, GM dapat meningkatkan ketahanan rantai pasokan sekaligus menjaga daya saing perusahaannya. Pertanyaan yang kedua, mengapa industri semikonduktor sangat sulit melakukan lokalisasi atau reshoring rantai pasokan secara instan dan menyeluruh? Menurut saya, lokasi rantai pasokan semikonduktor ini tidak dapat dilakukan secara cepat karena industri ini membutuhkan investasi yang sangat besar, strategi yang canggih, serta tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Selain itu, sebagian besar bahan baku dan komponen pendukung masih diproduksi di negara-negara Asia. Oleh sebab itu, meskipun pabrik semikonduktor ini dibangun di Amerika Serikat, proses produksinya tetap bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Kondisi ini menyebabkan lokasi rantai pasokan secara menyeluruh sulit diwujudkan dalam waktu yang sangat singkat. Pertanyaan yang ketiga, analisis keputusan make or buy yang dihadapi GM dalam hal komponen teknologi seperti chip AI. Dalam keputusan make or buy ini, GM dapat memilih memproduksi sendiri chip AI atau membelinya dari perusahaan semikonduktor. Jika GM memproduksi sendiri, perusahaan akan memiliki kendali yang lebih besar terhadap teknologi dan pasokan. Akan tetapi, pilihan ini membutuhkan investasi yang sangat-sangat besar dan kemampuan teknis yang tinggi. Selain itu, jika GM membeli chip dari perusahaan semikonduktor, perusahaan dapat memperoleh teknologi terbaru tanpa harus membangun fasilitas produksi sendiri. Jika GM ini menjalin aliansi strategi jangka panjang dengan foundry domestik, maka keuntungan yang diperoleh adalah jaminan pasokan yang lebih stabil serta berkurangnya risiko gangguan akibat faktor geopolitik. Namun, strategi ini juga memiliki risiko berupa biaya yang lebih tinggi dan kurangnya fleksibilitas apabila kondisi pasarnya berubah. Pertanyaan yang keempat, apabila konsep logistik dan just in time atau JIT harus diadaptasi ketika menghadapi distribusi bahan baku yang tidak dapat disubstitusi. Menurut saya, jika menghadapi gangguan pasokan bahan baku yang tidak dapat digantikan, seperti helium, perusahaan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan sistem just in time atau JIT ini. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi dengan menyediakan persediaan cadangan untuk bahan baku atau kemampuan yang bersifat kritis. Selain itu, perusahaan perlu melakukan diversifikasi pemasok, memperkuat pemantauan rantai pasokan, dan menyiapkan rencana mitigasi risiko. Dengan langkah tersebut,
Perusahaan ini dapat mengurangi kemungkinan terhentinya proses produksi akibat gangguan pasokan. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengapa profitabilitas tinggi yang dicapai oleh TSMC Arizona FAB 21 belum menjamin hilangnya risiko rantai pasokan bagi industri hilir di Amerika Serikat. Jadi, tingginya profitabilitas TSMC Arizona FAB 21 menunjukkan bahwa produksi chip di Amerika Serikat ini dapat dilakukan secara menguntungkan. Namun, kondisi tersebut belum menjamin hilangnya risiko rantai pasokan, karena sebagian besar bahan baku semikonduktor masih berasal dari negara-negara asing. Apabila terjadi gangguan pada pasokan bahan baku, transportasi, atau kondisi geopolitik di kawasan tersebut, proses produksi chip ini tetap dapat terganggu. Dengan demikian, keberadaan pabrik semikonduktor di Amerika Serikat belum sepenuhnya menghilangkan ketergantungan terhadap rantai pasokan global. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.